macem-macem ya. Ibu nggak usah datang ke sini. Ibu datang ke sini itu cuma bisa ngerepotin doang, bukan ngebantu, tau nggak? Astagfirullahaladzim. Ibu kesini kangen sama kamu, nak. Dan bawa makanan kesukaan kamu. Ini yang bikin Panji gak suka sama ibu. Ibu itu selalu ikut campur urusan Panji. Sekarang ini pergi. Pergi, Bu! Kalau sampai Mas Agung nggak jadi nikahin aku nggak akan mau lagi lihat muka ibu. Aduh, ibu ini gimana sih, nggak profesional banget kerjanya. Masa cancel orang seenaknya kayak gini. Nanti ya Bu, kalau tamu-tamu undangan aku semuanya pada komplain, apa ibu mau tanggung jawab? Malu dong saya. Maaf Mbak Reta, orang tua saya meninggal di kampung. Bukan saya tidak bertanggung jawab, saya sudah menawarkan pengganti catering buat Mbak Reta. Dengar ya Bu, nanti kalau catering rekomendasian ibu rasanya nggak enak, saya bisa malu Bu sama tamu-tamu saya. Lagian harganya juga lebih mahal 1.000, bisa rugi dong saya. Reta, udahlah Ret. Masa ya sih perkara uang 1.000 doang kamu mau masalahin? Udahlah, nggak Mas, apa-apa. denger ya, 1.000 itu juga duit Mas. 1.000 kali 3.500, undangan kita kan banyak Mas. Apa nggak 3.500.000? Kita rugi Mas. Denger tuh Bu, rugi saya gara-gara ibu. Saya yang akan tanggung semua kerugian Mbak Reta. Sekali lagi saya minta maaf. Aduh, ibu nih nelfonin terus. Halo? Reta, Apaan sih Bu? Ibu nggak tahu ya, saya lagi sibuk. Kalau nggak penting-penting nggak usah nelfonin aku. ibu itu sangat kangen sama kamu. Kangen? Ibu nelfon cuma pengen bilang kangen. Aduh Bu. Iya ibu, telepon itu selain kangen, mau tanya bagaimana persiapan kamu dengan Mas Agung kamu itu. Sudah beres? Apa perlu ibu datang ke Bogor untuk bantu-bantu ya? Bantu? Bu, jangan macem-macem ya. Ibu nggak usah datang ke sini. Ibu datang ke sini itu cuma bisa ngerepotin doang, bukan ngebantu, tau nggak? Astagfirullahaladzim. Ibu jangan banyak tanya. Nanti kalau urusannya udah beres, aku hubungin ibu. Jangan nelfonin aku lagi, Bu ya. Astagfirullahaladzim. Lepasin saya! Seret dia! Bos! Berani-beraninya kamu korupsi ya? Bos, saya nggak lakuin apa-apa. Lepasin saya! Udah lo ngaku aja, lo korupsi kan? Panji, lu ngejebak gue ya? Lu kan tahu kalau kita dibohongin sama klien kita. Lu bilang kita mau bertanggung jawab berdua. Udah jelas ada buktinya, lo pakai ngelak lagi. Seret dia! Dan masukin dia ke penjara. Bos, percaya sama saya bos. Saya nggak pernah korupsi. Panji, lu ngejebak gue Panji. Gue akan balas lu nanti. Ayo ikut lo! Bos, Ayo ikut! Astagfirullahaladzim! Awas nih! Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Nek, Nenek nggak apa-apa kan, Nek? Enggak, nak. Untung ada kamu ya. Jadi nenek selamat. Ya Nek, Nek, kalau di pinggir jalan kayak gini Nenek harus hati-hati ya, bahaya. Iya. Nenek kenapa sedih gitu Nek? Nenek memang sedih sekali, nak. Nenek kepingin sekali ketemu sama anak-anak nenek. Sudah lama nggak pernah datang ke rumah. Ya barangkali di jalan ini bisa ketemu sama anak-anak nenek gitu. Lagi pada jalan di sini. Sebenarnya Anwar juga udah nggak punya orang tua Nek. Oh, ya udah, sabar ya. Iya Nek, tapi sekarang Anwar tinggal sama Bude Panji. Oh ya syukur ya. Oh iya, mendingan kita ke rumah Anwar aja dulu yuk. Dari sini deket kok. Ya udah, kalau gitu nenek ikut sama kamu ya. Ya udah ya Nek, kita istirahat sih. Mas, kamu tuh lama banget sih. Kamu nggak tahu ya, Mas tuh lagi sibuk. Kamu ngapain nelfon-nelfonin Mas? Ya apalagi kalau bukan soal ibu. Aku tuh sengaja sempet-sempetin datang ke sini untuk ketemu Mas. Karena aku tuh capek Mas. Tiap hari diteleponin terus sama ibu. Aku kan juga repot. Kamu tuh nggak tahu ya, Mas juga merasa keganggu. Ibu tuh nelfonin Mas saat Mas lagi meeting. Lagi Mas, aduh, ibu tuh bingung banget ya. Kita bikin semua lagi pada sibuk. Emang ibu nggak ngerti apa? Red, gini ya. Mas ini lagi mau dipromosiin. Jadi nggak ada waktu untuk urus ibu. Maksudnya kamu dong, itu kan tugas kamu sebagai cewek.
Loh, Mas gimana sih? Aku itu kan mau nikah sama Mas Agung dan aku akan tinggal di Bogor. Makanya Mas itu nikah, cari pacar. Jadi ibu itu bisa diem, ada yang nemenin di rumah. Ya lagi kamu pengen cepet-cepet nikah. Kamu nggak tahu ya? Mas aja belum nikah, kamu tuh ngebet mau nikah. Kalau ngomong Mas tuh capek ya, egois. Gak pernah mau ngalah. Udahlah, aku gak bisa lama-lama nih Mas. Mas Agung udah nungguin aku di mobil. Udah, aku balik. Loh, Reta. Reta, kamu kenapa kok bete kayak gitu sih? Aku tuh kesel banget ya Mas sama Mas Panji. Kayaknya dia gak mau banget ngalah sama adiknya. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita nggak usah mikirin dia, mendingan kita pikirin urusannya kita aja ya. Urusan kita masih banyak loh, ya. Ya udah, Mas, aku mau tanya dong. Kira-kira orang tua kamu itu balik dari luar negeri itu kapan ya? Ya udah deh, urusan itu kita ngomongin nanti aja ya. Mendingan sekarang kita cepet sebarin undangan, ya. Ya. Anwar, nggak berat bawa cobeknya? Enggak kok, Nek. Udah biasa. Hati-hati ya. Iya. Yuk. Hati-hati. Astaga, ini anak. Jam segini udah mau pulang. Dagangan belum habis. Anwar, kenapa kamu udah mau pulang? Udah laku dagangannya? Gini, Bude. Aku itu tadi ketemu nenek ini di jalan. Kasihan, Bude. Kasihan. Emang dengan kasihan kamu bisa dapat duit? Bu, maafkan saya, Bu. Untung ada Anwar. Nolongin saya, kalau enggak saya terseret mobil, Bu. Maafkan saya ya, Bu. Maaf. Tapi, Bude, Ingat ya, kamu itu harus cari uang. Biar kita bisa makan. Astagfirullahalazim, Ibu. Bukannya Ibu yang harus mencari uang buat makannya Anwar. Anwar kan masih anak-anak, Bu. Sok nasehatin lagi. Assalamualaikum. Umi, waalaikumsalam. Umi. Kok Bu Lastri di sini? jadi gini, Umi. Tadi itu Anwar ketemu Nenek Lastri di jalan. Nenek Lastri hampir ketabrak mobil. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa kok. Astagfirullahaladzim. Ya udah, Bu Lastri kalau mau pulang bareng saya aja ya. Iya, terima kasih, Umi. Iya, Bu Lastri, bareng Umi aja pulangnya ya. Ibu hati-hati. Lain kali Ibu mampir ke rumah saya ya. Anwar, Nenek pamit dulu ya. Nenek, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi, kenapa ya anak-anak saya akhir-akhir ini sudah tidak memperdulikan saya lagi, berpaling dari saya? Apa yang harus saya lakukan, Umi? Padahal saya sangat merindukan mereka. Kembali ke pelukan saya seperti dulu kala, Umi. Bu Lastri, dalam pandangan Islam itu anak mempunyai beberapa fungsi. Kalau menurut Umi, fungsi anak itu ada 3. Yang pertama, Allah berfirman dalam Al-Quran, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu, wa auladukum dan anak-anakmu, fitnatun sebagai ujian. Fungsi anak yang kedua, Ibu Lastri, yaitu anak sebagai musuh. Na'udzubillah min dzalik. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu. Anak-anakmu itu sebagian juga nanti bakal menjadi musuhmu. Nah, yang ketiga, fungsi anak itu sebagai penolong, sebagai penenang jiwa kita. Seperti doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi, Bu Lastri, kalau menurut Umi semuanya itu serahkan sama Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan anak-anak Bu Lastri menjadi anak yang golongan terakhir sebagai penenang jiwa kita, sebagai penolong kita. Insya Allah. Amin, Umi. Mudah-mudahan saya banyak dikasih Allah kesabaran yang lebih. Misi. Bu, Ibu ngapain? Astaga, Bu.
Ini kan jadi basah semua kan? Panji, maafin ibu. Ibu tidak sengaja, nak. Bu, ibu tuh mau ngurus pekerjaan Panji ya? Ini tuh dokumen penting, Bu. Ya ampun, tapi maafin ibu, nak. Ibu tidak sengaja. Ibu kesini kangen sama kamu, nak. Dan bawa makanan kesukaan kamu. Ini yang bikin Panji gak suka sama ibu. Ibu itu selalu ikut campur urusan Panji. Sekarang ini pergi. Pergi, Bu. Pergi. Pergi. Bu. Bu, dengar, Bu. Panji nggak mau ibu kesini lagi. Panji ini lagi kerja, Bu. Pak, sini, Pak. Iya, Pak. Bapak yang izin ibu ini masuk. Iya, Pak. Bukannya ibu ini kan ibu kandung Bapak. Pak, kamu tanggung jawab. Kau udah gila di tempat saya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau sampai kejadian ini terulang lagi, Pak, saya akan minta Bapak dipecat. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya? Enak aja. Emangnya dia siapa main mencat-mencat gua? Ya udah, Bu. Kalau gitu ibu mendingan pergi dari sini dah daripada saya kena omel ya, Bu ya. Maaf ya, Bu ya. Iya, Pak, maafkan saya, Pak. Iya, Bu. Iya, Bu. Tega banget sama ibu kandung sendiri. Astagfirullahaladzim. Pak, Bu. Kalau jalan jangan bengong dong. maaf, Pak. Maaf, saya kan nggak lihat. Nggak sengaja, maafin ya, Pak. Reta. Reta. Alhamdulillah ibu ketemu kamu. Kamu kapan pulang? Bu, aku ini lagi sibuk, jadi nggak sempet pulang. Oh ya udah. Bagaimana persiapan pernikahan kamu, Teh? Aduh, ibu tuh cerewet banget ya, Bu. Intinya kan nanti kalau aku nikah, ibu pasti datang kan? Pasti diundang dong. Lagian ibu ngapain sih kesini? Oh, pasti jangan-jangan ibu sengaja kan ngikutin aku. Astagfirullahaladzim. Reta, ibu nggak ngikutin kamu. Ibu tuh baru pulang dari kantor kakak kamu. Pulang ketemu kamu, ya ibu nyamperin kamu ke sini. Ibu sangat kangen sama kamu, nak. Ya udah, tapi sekarang aku lagi sibuk. Aku nih mau bagi-bagi undangan dulu. Udah yuk, Mas, yuk. Reta, ini kan masih ada ibu kamu di sini. Gimana sih kamu? Nah, apa ibu tidak boleh bicara sama kamu sebentar aja? Ya mau bicara apa sih emangnya? Emangnya penting banget ya ibu mau ngomongin? Enggak kan? Aku nih lagi ngurusin urusan lebih penting, Bu. Aku harus bagi-bagi undangan, harus persiapan gedung, urus catering. Emang ibu bisa ngurusin semua itu? Enggak kan? Cuma nanya aja bisanya. Lagian ibu tuh mulai sekarang, ibu harus biasain diri ibu tuh sendiri mandiri. Emangnya ibu pikir kalau aku menikah, aku akan tetap tinggal sama ibu gitu? Ya enggak lah, aku tetap tinggal sama suami aku. Udah gak usah cengeng lah, nangis terus. Nangis telepon, bertanya terus. Ya Allah, Reta. Walaupun begini ini teh ibu kamu, nak. Ibu sangat cemas sama kamu. Yang bilang ibu itu bukan ibu aku siapa? Ibu tuh sensitif banget sih perasaannya. Udah deh, Bu ya, sekarang nih aku mau ngurus undangan, mau bagi-bagiin ke teman-temannya Mas Agung, ke teman aku juga. Aku lagi sibuk. Reta. Permisi, Reta. Iya. Aku tuh paling sebel ya, Mas ya. Ibu tuh kayak ganggu terus. Kamu ini kenapa sih sama ibu kamu? Dia itu ibu kandung kamu loh, Red. Aduh, Mas, kamu tuh nggak tahu apa-apa soal ibu aku. Apapun masalah kamu sama ibu kamu, tetap aja kamu nggak bisa kayak gitu. Dia itu ibu kandung kamu, Reta. Loh, kok jadi malah kita yang ribut sih gara-gara ngebahas ibu? Iya, aku itu cuma nggak tega aja kalau lihat orang tua digituin sama anaknya, itu aja kok. Udah deh, Mas ya. Aku dia lagi capek. Jadi nggak usah ngebahas yang nggak penting. Apa kamu bilang? Capek? Kamu lakuin ini untuk kita, kamu bilang capek. Aku udah saranin sama kamu dari dulu kalau kita pakai IO aja, tetap aja kamu ngotot nggak mau pakai IO. Mas, aku tuh nikah seumur hidup itu cuma sekali. Bukannya aku nggak percaya sama IO, tapi aku pengennya ngurus semuanya itu sendiri. Ya udah,